Kalau tidak beli buku, dijamin nilainya bisa B-men ke bawah kayak gitu. Artinya apa? Kan dari situ kan buku itu dijual bukan karena untuk pengetahuan, kan? iya, bukan untuk pengetahuan itu sendiri, tapi seolah-olah di sini ada bisnis di situ. Dosen juga berbisnis. Jadi selama kuliah itu dibeasiswai oleh orang tua dan terkadang harus cari tambahan sendiri untuk membiayai kos dan makan segala macam. Ya, memang dari orang tua, tapi tidak sepenuhnya, tidak full dari orang tua. Saya terpaksa harus cari sendiri sebagian, karena memang orang tua saya tidak tiap bulan, tiap bulan memberi saya uang. Kalaupun ngirim tidak full biaya kos. Kalaupun ngirim itu pun tidak full biaya kos, mana lagi buat biaya makan. Saya pernah pulang dari rumah cuma dikasih 50.000, mana buat bayar kos, buat makan dan lain sebagainya. Belum ongkos busnya ke sini kan ya. Ditambah lagi ketika di kampus tiba-tiba ada dosen yang menyuruh kita mahasiswa untuk beli bukunya. Bukan buku orang lain loh, bukunya dia sendiri. Bukunya sendiri yang ditulis sendiri, dan itu bukan buku dicetak di penerbit ya. Kayak dia buku-buku mayor misalnya kan. Bukan, dia buku apa ya, hasil buatan sendiri lah. Jadi cuman jadi kayak gini lah, tapi tidak ada ISBN-nya, tidak ada ISBN-nya itu. Kita disuruh beli itu. Saya tanya, tujuannya beli buku ini apa? Kayak gitu. Maksudnya dosen itu menyuruh kita nanya langsung ke dosen apa gimana? Ya, nanya ke diri sendiri lah. Kalau nanya ke dosen itu kesimpulan sementaranya gimana? Kesimpulan saya ternyata dosen ini menyuruh membeli bukunya bukan karena kita disuruh memahaminya. Iya. Dalam tanda kutip ya. Artinya disuruh memahami, benar-benar disuruh memahami, walaupun memang tujuan dari beli buku itu memahami buku itu. Tapi saya melihat itu dosen menyuruh membeli buku itu bukan kita disuruh belajar semuanya, tidak. Itu disuruh beli buku untuk nilai. Kalau kita sudah beli buku, maka nilai kita itu bisa B+ ke atas. Kalau tidak beli buku, dijamin nilainya bisa B-men ke bawah kayak gitu. Artinya apa? Kan dari situ kan buku itu dijual bukan karena untuk pengetahuan, kan? Bukan untuk pengetahuan itu sendiri, tapi seolah-olah di sini ada bisnis di situ. Dosen juga berbisnis ternyata dengan mahasiswanya lagi. Ini kan gimana kalau mahasiswa berbisnis dengan dosennya? Jadi dosen nulis sendiri, nyetak sendiri. Bukan nulis sendiri sih sebenarnya saya rasa. Jadi tidak yakin kalau itu tulisan dosennya sendiri. Dia cuman artinya merangkum kan, rangkuman dari berbagai referensi digabung. Mungkin dia cuman menambahkan kayak gitu. Saya tidak mengatakan itu tulisannya sendiri karena itu tidak full hasil pemikirannya si dosen ini. Jadi dia merangkum dari berbagai kajian, berbagai literatur kayak itu jadi satu, kemudian disuruh beli ke mahasiswanya dengan harga sekian. Harga kantong mahasiswa yang saya rasa pas-pasan kayak gitu. Karena tidak semua mahasiswa mampu ya. Tidak memberikan, artinya di sini kan dosen ini tidak memberikan kebebasan terhadap mahasiswa. Padahal ada sebagian dosen yang tidak seperti itu. Ada dosen yang ngasih outline, overview ya, satu lembar kertas, itu pun gratis. Temanya ini. Temanya ini pertemuan pertama, temanya tentang ini, pertemuan kedua dan lain sebagainya. Terus referensinya di bawah apa? Silahkan baca dan pahami. Ketika ditanya, kalau tidak tahu ya baru dapat nilai. Jadi saya nilai objektif kan ya. Ya, saya rasakan kalau seperti ini kan sebagai mahasiswa kita bisa mencari banyak referensi, mencari buku itu tidak harus kita membeli dari dosen itu. Iya, karena pengetahuan bisa dari banyak hal kan, tidak cuma satu buku itu. Ya, ini menyebalkan kan. Artinya dosennya ini berbisnis. Jadi sebenarnya yang jadi menyebalkan itu karena dosennya berbisnis atau karena ada benturan dengan biaya hidup selama berkuliah tadi. Iya, saya seandainya menyebalkannya itu memang karena itu ya bagi saya ya, entah bagi mereka yang memang berduit dan beruang. Jadi menyebalkannya bagi saya karena di situ saya tidak punya uang buat makan saja, tidak punya kayak gitu. Disuruh beli buku sama dosen, dan lagi pula beli buku itu seperti yang saya bilang tadi, bukan untuk bukan untuk memahami. Jangan dipikir semuanya yang beli buku itu paham itu. Itu dosen membeli buku itu ya cuman buat apa ya? Saya rasa bisnisnya seperti itu. Karena bisnis. Kalau tidak beli, dijamin nilainya di bawah B+ itu. Bahkan B- bahkan bisa saya pernah
ada seorang dosen dulu memang jual bukunya sendiri, saya tidak beli. Tapi A+. Ya, mungkin ada sebagian dosen yang seperti itu. Tapi kalau dosen saya ini, ya seperti yang saya ceritakan tadi, barangkali memang setiap dosen beda. Ada juga dosen yang saya itu disuruh beli buku, tapi tidak bukunya sendiri, cuma referensi, tapi disuruh beli. Itu ditandatangani malah. Iya. Dan Ya, itu, ada. jadi disuruh beli buku, entah buku apa ya, buku A. Disuruh beli, ya buku A itu. Kemudian ketika di absen, itu ditandatangani sama dosen itu. Jadi ada tanda tangan dosen itu. Kemudian dikasih tanda di itunya, di absennya iya, kan. di absennya itu. Itu dalam arti bahwa apakah seorang mahasiswa itu memang niat belajar atau gimana gitu ya? Ya kalau saya rasa kalau yang seperti ini dosen sih Agak fair kan ya? iya Dosen- agak fair sih, tapi di sisi lain kok kayak ya barangkali mungkin ya maksa agar mahasiswa itu gemar baca, karena memang mahasiswa kan harus banyak baca, mungkin dipaksa dengan cara seperti itu. Mungkin dipaksa dengan cara seperti itu, walaupun pada akhirnya mereka mahasiswa sebagian beli karena takut nilai. Iya, bisa. Karena memang kan kita kuliah itu kan dibiayai sama orang tua. Ini pemikiran mahasiswa yang tidak idealis ya, artinya yang wah gitu. Kadang-kadang mahasiswa kan sok-sokan gitulah ya. Jadi yang mau kuliah 4 tahun gitu, jadi mereka mengejar nilai lah di situ. Yang kita kejar nilai di situ, lulus dapat pekerjaan, siklusnya seperti itu. Jadi ada mahasiswa yang seperti itu. Jadi makanya mereka beli karena itu, karena nilai. Saya rasa bukan karena dia ingin tahu apa isinya, karena ingin tahu pengetahuan yang ada dalam buku itu, tidak. Tapi karena nilai, itu takut pada nilai, karena takut tidak lulus. Itu masalahnya. Dari sisi dosen nih, saya sering dengar waktu kuliah dulu, dosen itu mengharuskan mahasiswa baca buku kan, dengan harapan ya salah satunya dengan menjuali mereka buku kan, dengan harapan S1 masa keilmuannya kalau kurang baca buku kan otomatis pengetahuan itu kita kan sedikit. Cuman dosen itu ada yang beranggapan bahwa dengan memberi mereka buku dengan jalan disuruh beli buku lain atau buku sendiri, itu dengan harapan mereka memiliki banyak referensi mungkin di situ. Betul. Tapi saya rasa kalau seperti itu ya, mahasiswa disuruh beli buku, ya bisa jadi ada yang beli itu karena takut pada dosennya. Ada yang beli memang karena memang dia adalah sebagai kebutuhan, ya karena kebutuhan keilmuannya seperti itu. Nah, justru dosen yang seperti ini merasa, kalau saya sendiri ya, merasa tertekan. Justru saya senang ketika dosen itu mengajak diskusi. Jadi lah di situ kemudian dari diskusi itu kemudian membuat kita itu untuk mencari tahu. Ada diskusi apa seperti itu. Misalkan kita diskusi tentang A. Nah, dari situ kan timbul ada pertanyaan-pertanyaan, ada pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, dari situ pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab akan kita cari dari buku, kayak itu, dari diskusi itu, kayak itu. Iya. Saya kira kita gibahin dosen loh dari tadi. Nggak apa-apa. Semoga dosennya nggak sadar. Tapi semoga kalau nonton sadar. Iya, kalau nonton sadar. Yang merasa. Jadi selain dosen, oke, kita cukup kasihan dosen, kita gibahin mereka, guru kita juga kan. Tapi nanti kita kirimi Fatihah lah, semoga semakin baik. Iya. Selain dosen ada nggak, misal teman kuliah atau teman kelompok segala macam yang bikin jengkel itu? Ya banyak lah. Apalagi ini kalau bicara senior ya. Senioritas. Iya, senior. Jadi dulu selain akademis aktivis juga. Dibilang aktivis enggak, tapi masuk di organisasi ekstra ya. Iya. Kalau dibilang aktivis itu kan kesannya itu aktif kemana-mana. Kalau saya enggak. Saya pendiam orangnya, diam di kos. Jadi pengalaman saya dengan senior itu ya selain dengan dosen tadi ya, pengalaman dengan senior yang pandangan saya terhadap senior ada yang menyebalkan itu, yang senior yang sok-sokan, gagah-gagahan. Mereka senior. Saya agak risih ketika ada senior yang ternyata dia seumuran dengan saya, karena saya kan 2 tahun nganggur ya, baru masuk.
Artinya, jadi walaupun iya, ada senior di kampus, ada senior di kampus 4 atau 6 itu seumuran semester anggaplah semester 3, saya semester 1. Yang semester 3 itu ternyata masih di bawah saya secara umur ataupun secara pendidikan di waktu SMA. Tapi karena kemudian keduluan dia masuk di kampus, jadi dia manggil saya dengan seolah-olah lek, dek gitu. Seolah-olah saya di bawahnya. Nah, di situ saya beranggapan di situ seolah-olah ada superior inferior. Jadi di atas dan di bawah. Ya. Di situ merasa wah. Dan itu memang terjadi siklusnya seperti itu setiap hari itu ketika dek ini nyuruh itu senior kayak gitu. Merasa wah seperti itu. Dan ketika jadi senior, saya pun merasakan itu ternyata. Ada lakukan enggak apa yang dilakukan senior Anda dulu? Ternyata memang ketika kita menjadi senior saya akui, artinya tidak saya mengingkari itu, bahwa ketika kita menjadi senior ada rasa wah ternyata. Kita merasa bahwa junior itu ya bisa kita apakan. Anak kemarin. Makanya gitu kemudian banyak senior yang mendapatkan pacar juniornya. Yaitu. Nggak, kita ini berbicara di apa ini? Senior junior dalam konteks organisasi ya. Kalau senior junior dalam konteks di mahasiswanya itu kan lumrah karena memang setiap tahunnya ada beda angkatan. Kalau di organisasi yang Anda katakan tadi itu menarik sebenarnya. Mereka merasa lebih punya kans lebih besar untuk menggait juniornya yang lawan jenis kan, katakanlah. Kenapa itu menyebalkan? Atau pernah kena tikung senior? Enggak sih. Cuman gini, menyebalkannya itu karena ada senior yang merasa wah kayak gitu. Padahal dia wih. Wah dia, itu kan wah karena wahnya itu aja. Dia karena dia senior. Iya, artinya saya melihat kadang ada yang dia di bawah saya sebenarnya. Artinya secara umur, secara pendidikan dia sama. Cuman dia bahkan face-nya saja mungkin lebih tua saya ya. Dia sok-sokan gitu loh. Ada soknya di dalam diri seorang senior. Saya gitu kira jelas karena mereka lebih menguasai medan ya. Iya, karena merasa menguasai medan. Jadi ada merasa soknya kayak gitu. Entah ya gagah-gagahan lah ketika di depan saya. Gagah-gagahannya itu ya macam-macam. Sok ngatur, sok merasa berkuasa, sok merasa punya segalanya. Jadi sok merasa ketika ucapannya tidak boleh ditentang dan lain sebagainya. Sok merasa bahwa dia yang yang mendoktrin kita kayak gitu. Gini. Sebenarnya kalau mau bicara lebih dalam ini ya, senior itu apa memang untuk itu sih fungsinya? Atau memang sebenarnya mereka yang seharusnya ada untuk membimbing junior-junior mereka? Ya semestinya memang senior membimbing kan, mengayomi juniornya. Tapi memang ada juga yang mengayomi seperti kalau itu. Kalau misal diperbandingkan mana lebih banyak itu? Kalau diperbandingkan, kalau yang saya rasakan, entah kalau ini kan butuh penelitian. Iya sebenarnya butuh penelitian. Jadi kalau dibandingkan, kalau yang saya sendiri kayaknya seimbang. Tapi seimbang bisa dikatakan seimbang ya. Tapi kalau yang saya rasakan kayaknya lebih yang menyebalkan. Iya, banyak yang menyebalkan. Artinya menganggap saya yang junior seolah-olah itu di bawah mereka ya tidak bisa apa-apa. Kayak itu. Dan mereka lebih hebat gitu ya. Dan mereka bukan lebih hebat, merasa lebih hebat. Belum tentu hebat loh mereka. Selain itu, di kampus juga ada dosen yang tiba-tiba itu punya ajian halimun. Ketika dia sebentar. Jadi tiba-tiba ada dosen yang tiba-tiba menjadi sakti. Sakti gimana itu maksudnya? Ketika dia menjadi pembimbing skripsi. Dosen ini sakti sekali. Yang awalnya biasa-biasa saja ketika menjadi dosen biasa ya. Waktu ngajar biasa. Kita sering bertemu, bertegur sapa, bahkan tanpa diharapkan kita sering bertemu setiap hari. Nah, anehnya ketika dia jadi dosen pembimbing skripsi, proposal dan skripsi ya. Dia tiba-tiba punya ilmu halimun. Tiba-tiba menghilang. Suka ngilang. Kita sebagai mahasiswanya butuh tanda tangan hari ini, janjian. Sudah di SMS. Dulu SMS. Ya, SMS. Gak ada WA, SMS. Pak, media. Bu, kita mau ketemu hari ini. Mantan tanda tangan. Iya, di ruang sekian. Tunggu jam sekian. Ditunggu. Di SMS lagi sudah nyampe waktunya. Ternyata, maaf, saya sudah pulang. Dan itu terjadi. Aneh kan? Itu sangat. Iya.
itu kesaktian dosen apa Iya. bikin sebel sih? Ya, kesaktiannya yang bikin sebel. Kesaktian yang bikin Iya, sebel. saya pernah mendampingi teman, dia ujian skripsi sudah selesai, cuma minta tanda tangan. Dia mengejar wisuda, mau daftar wisuda, janjian sudah di SMS. Ini dosennya Intinya janjian. perempuan kan? ya, dosennya Jam perempuan sekian. ya. Di SMS, Bu, saya mau minta tanda tangan untuk skripsi saya. Oh iya, ke rumah jam sekian. Akhirnya dia berangkat ke rumahnya, naik taksi lah. Sampai di rumahnya, pas nyampe di rumahnya, assalamualaikum berapa kali? Tidak ada. Di SMS lagi. Setelah di SMS ternyata dosen ini ada di kampus sudah. Disamperin ke kampus, ternyata di kampus sudah ngajar. Ini kan menyebalkan sekali dosen yang seperti ini. Artinya banyak sekali dosen ketika sudah menjadi pembimbing skripsi ini menghilang begitu saja, kayak punya ilmu halimun gitu. Sebenarnya gimana ya? Apakah mereka sengaja atau ada benturan dengan kesibukan mereka? Ya, saya juga kurang tahu. Tapi pengalaman saya dan beberapa teman-teman mahasiswa yang lain banyak mengatakan seperti itu. Ini susah sekali. Jadi buat dosen ya, yang dengar podcast ini ya, jangan kalian jadi seperti ini. Dosen. Jadi saya mengharapkan bagaimana dia ada ketika dibutuhkan seperti itu. Karena saya rasa dosen juga pernah menjadi mahasiswa kan. Iya. Seperti itu. Atau Jadi mereka membalas yang diperlakukan dosen mereka sebelumnya kepada mereka. ini saya kurang tahu. Lebih parah itu. Barangkali itu juga bisa terjadi. Artinya ini dendam turunan seperti itu. Tapi memang iya sebenarnya dosen itu jadi lebih high profile, kemudian jadi lebih jual mahal gitu ketika jadi dosen pembimbing. Betul. Ketika jadi dosen pembimbing itu memang saya sendiri mengalami itu. Jadi agak susah menemuinya. Padahal kita yang butuh. Apakah karena kita yang butuh? Itu. Saya juga tidak tahu. Bisa. Barangkali Karena semakin barang dibutuhkan itu biasanya semakin mahal langka, dalam, iya. dalam teori ekonominya. iya, semakin barang dibutuhkan, maka semakin langka barang itu. Semakin mahal Semakin juga. kita butuh sama dosen, maka semakin langka dosen itu. Maka dari itu kita tidak perlu bergantung pada dosen. Gimana caranya itu? Saya juga nggak tahu. Yang repot karena kita memang perlu tanda tangan dari mereka. Tanda Iya. tangan palsu walaupun bisa kita tiru itu jelas bahaya. Ya seandainya ada jadwal tertentu lah. Iya. Jadi jadwal segini untuk bimbingan dan segini Minimalnya minimal seperti itu. konsisten lah dengan Iya. yang mereka ucapkan ketika membuat janji kan begitu. Ya, intinya kasihanilah mahasiswa yang memburu tanda tangan. Ini kayak artis saja ya. Dosen ini sudah seperti artis ketika sudah menjadi pembimbing. Itu seperti artis. Artis masih mending ya, masih mending bisa minta tanda tangan langsung ketemu. Ini kalau dosen minta tanda tangan di jalan, tak mungkin dikasih. Lempar sana, lempar sini. Lempar sana, lempar sini. Saya pernah terakhir mau minta tanda tangan skripsi, mau minta tanda tangan ke ibu ini. Nyampe di ibu ini, minta tanda tangannya Pak ini dulu. Saya dilempar ke sini suruh minta tanda tangannya si Pak ini dulu. Iya, Bapak dosen ini dulu. Baru setelah itu ke saya katanya. Apa susahnya tanda tangan duluan? Kayak itu. Ini kenapa? Seperti itu. Pertanyaan ini bagi saya dan sampai saat ini belum terjawab. Kenapa bisa ketika menjadi pembimbing skripsi sikap dosen seperti ini? Kayak itu. Seperti jadi itu, jadi Pak. gesit seperti itu. Jadi Iya. menjaga jarak dengan Apakah mahasiswa. karena tanda tangan itu ya? Karena kita butuh tanda tangannya.